Selamat siang. Terima kasih kepada rekan-rekan semua bahwa hari ini sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang kita telah setujui dan kita siapkan sebelumnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah SWT karena berkat rahmat dan hari ini sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan kita bersama, yaitu pemilihan ketua Puna Barakati masa bakti tahun 2020-2021. Yang kami hormati kepada tokoh Puna Barakati, Pak Kadasir. Yang kami hormati juga Bapak Laude Asidin, Laude Huru-Hara, dan Bapak Laude Musidin. Terima kasih Pak atas kedatangannya, sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Saya di sini bertindak sebagai teman acara. Terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara kita hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang dipandu oleh saya sendiri, dan saat ini pembukaan sudah berlangsung. Yang kedua, sambutan dari penggagas Puna Barakati, Bapak Kadarfit. Sorry, kebanyakan laut. Yang kedua, sambutan dari tokoh atau orang tua kita, Bapak Laude Musidin. Yang ketiga, sambutan Ketua Puna Barakati masa bakti tahun 2019-2020, Pak Sarbin. Yang keempat, laporan pertanggungjawaban oleh Ketua Puna Barakati. Bisa juga terserah koordinasi pengurus sebelumnya seperti apa. Digabung juga boleh. Terus yang kelima, pengenalan calon. Mungkin untuk mempersingkat waktu sekaligus langsung kita panggil, lalu calonnya itu akan memaparkan visi misinya. Sebelumnya kita harus pastikan dulu kandidatnya ini sudah cukup semua atau belum nih. Selanjutnya poin ke-7, pemilihan Ketua Puna Barakati. Secara teknis nanti kita akan menuliskan nama calon yang menurut kita satu pemikiran dengan kita, lalu akan kita kumpulkan ke depan ke meja yang telah disediakan. Ke-8, penutup sekalian pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Al-Saidi. Mohon untuk pencerahannya. Terakhir, foto bersama. Jadi sebelum kita bubar nanti kita akan foto bersama dulu, karena ini juga penting bagi kita sebagai momentum. Mungkin 10 tahun ke depan akan menjadi kenangan yang berharga buat kita semua. Langsung saja pada acara yang kedua, sambutan daripada penggagas Puna Barakati, Bapak Kadarfit. Kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman saya Pak di depan aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dini wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama baik. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kita
yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara Wuna Barakati Caterpillar Desa Batam. Mungkin banyak yang belum tahu karena banyak tamu undangan saya lihat apa itu Wuna Barakati Caterpillar Desa Batam. Wuna Barakati Caterpillar Desa Batam berdiri sejak tahun 2017 bulan 4 bulan 7. Jadi sekarang udah 3 tahun. Tapi acaranya baru 2 kali. Jadi sebenarnya acara ini mau diadakan dari akhir tahun kemarin, Pak. Akhir tahun 2019. Tapi karena ada wabah dan sampai saat ini masih ada, harapannya tetap menjalankan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan jangan pakai masker sambil berenang, itu bahaya, Pak. Cuci tangan. Mungkin itu aja untuk pesan protokol kesehatan. Kita lanjut. Wuna Barakati ini sebenarnya terbentuk atas dasar kekeluargaan di dalam satu perusahaan, di mana kami bekerja di salah satu perusahaan di Tanjung Uncang, tepatnya di Caterpillar Desa Batam. Jadi awalnya karyawan di sana itu sebenarnya cuma 1 orang, saya sendiri. Jadi setelah bergabung, lama-kelamaan join Pak Laude Meron, kemudian makin lama makin banyak, dan alhamdulillah saat ini kami sudah 33 orang. Artinya 33 orang, kalau misalkan dia kepala keluarga membawahi 3 orang itu udah 100-an orang, bisa 1 kursi seharusnya. Harapannya kita makin sulit ke depannya, makin kekeluarganya semakin erat. Jangan semakin lama kita semakin semakin renggang. Jadi harapannya semakin ke depan, semakin solid, semakin kekeluarganya itu semakin tinggi. Sebenarnya hari ini banyak yang mau datang, tapi karena mungkin ada sebagian kawan-kawan yang udah positif, Pak. Ini karena efek corona katanya. Bukan positif corona, tapi positif gara-gara lockdown mungkin kemarin. Jadi mereka nggak bisa datang, nggak bisa join di acara kita. Alhamdulillah sebenarnya. Oke. Di dalam perkumpulan sebenarnya yang paling penting itu komunikasi yang kita harus jaga. Terutama kita bapak-bapak yang kebiasaannya sering gosip, Pak. Terbalik ya, harusnya ibu-ibu yang sering gosip. Jadi harapannya nanti ke depan jangan hanya bapak-bapaknya yang aktif di perkumpulan ini. Kalau bisa ibu-ibunya bikin satu kumpulan sendiri, entah itu kayak kumpul dana gitu. Untuk kalau saran saya jangan sih arisan, karena arisan ini sebenarnya bikin pintu utang. Mendingan kami di luar itu, saya kasih contoh misalkan kami ada sekitar 13 orang itu kumpul dana. Dananya nanti setiap 1 tahun masuk ke kas kurban. Jadi kalau misalkan ada teman-teman di sini yang mau ikut bergabung, silakan hubungi Pak Aliasbar. Dan kebetulan itu berakhirnya nanti bulan 3. Jadi kami itu ngumpul dana setiap 2 tahun. 3 tahun depan. Jadi kami itu sebenarnya kumpul dana tiap bulan selama 2 tahun. Dari 2 tahun dibalikin. Karena kalau arisan biasa setiap yang dapat itu jadi utang jadinya. Jadi kami ngumpul dana. Jadi udah 1 tahun ada kurban, kita ikutin kurban di sana. Kalau misalkan ada sisanya 2 tahun kami bagi. Dan alhamdulillah sekarang itu udah mau hampir 70-an juta sebenarnya. Nah itu hanya 11 orang. Bagaimana kalau misalkan 100-an orang? Saya rasa mungkin lebih besar lagi. Nah kenapa itu penting? Karena menurut saya kalau misalkan kita udah punya dana di sana, contohnya misalkan teman-teman misalkan mau ambil motor, itu bisa kita cashkan. Contohnya di grup kami kemarin ada yang kemalangan, itu kita bantu. Tanpa ada daripada misalkan ngambil uang dari BPKB atau apa. Yang pertama itu riba, yang kedua kita berutang jadinya.
kalau kita ngambil di sana itu nggak ada riba, kita bisa pinjam kapanpun, nggak ada bunganya juga. Jadi kalau misalkan mau bergabung nanti bulan 3 kami akhir tutup buku, baru mau buka lagi. Harapannya di sini semua bisa bergabung. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua masalah komunikasi. Masalah komunikasi saya lihat akhir-akhir ini sebenarnya udah bagus, tapi harapannya bisa lebih bagus lagi. Karena kenapa? Dengan adanya komunikasi yang baik, komunikasi yang terarah, kita bisa menggapai goal kita. Goal kita apa? Seperti semboyan orang tua kita di kampung, kowe putus manum liwu, kowe meliwu sumanum adati. Artinya kita bisa lebih bermanfaat untuk perkumpulan, lebih-lebih lagi kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi di perkumpulan kami ini sebenarnya tidak hanya membantu sesama orang anggota Wana Barakati, tapi kami sering juga membantu teman-teman di luar anggota Wana Barakati. Itu pun kalau kami dapat informasi. Tapi kalau kami nggak dapat, kami juga nggak bisa bantu. Seperti contohnya kemarin kami juga perkumpulan ini pernah ke panti asuhan. Kami juga ada sedikit sumbangsi di sana, dan harapannya pengurus yang kedepannya bisa melanjutkan itu, karena tahun kemarin kita nggak jalan. Jadi harapannya bisa untuk pengurus-pengurus ke depan bisa melanjutkan itu, karena ini penting untuk sebenarnya kita membantu orang lain itu bukan untuk orang lain sebenarnya, itu nanti baliknya ke kita juga. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sudah dikasih kesempatan, Bang Mazhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya. Beri tepuk tangan untuk Bapak. Kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian atau saran dari Bapak Laude Musidin. Waktu dan tempat kami bersepakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya selalu kita ingat, selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bersama-sama masih diberi kesempatan dan waktu untuk melangkahkan kaki di tempat ini dalam acara yang mana tadi saya dengar bahwa ini merupakan satu perkumpulan. Pada hari ini akan melaksanakan pemilihan ketua baru. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena sebagian besar saya hanya kenal muka tapi namanya belum tahu, jadi saya mohon maaf di situ. Dalam kesempatan ini saya juga minta terima kasih, saya sudah diundang dan diberi kesempatan untuk tadi pembawa acara katanya memberikan saran. Memang dalam satu perkumpulan ini memang masih tergolong kecil, karena yang saya dengar tadi sekitar 30-an ya, 30 sekian tadi. Namun demikian itu tidak bisa kita ambil patokan di situ. Bukan masalah besar kecilnya dalam satu perkumpulan. Yang penting adalah perbuatan kita. Terus kita harus sadar di dalam satu perkumpulan seperti ini merupakan paguyuban atau apapun itu namanya, tapi ini adalah sifatnya sosial. Jadi ini yang harus kita ingat. Ini adalah sifatnya sosial. Jadi kalau kita sudah terjun ke dalamnya, itu kita juga bagaimana untuk menempatkan diri kita
di dalam itu untuk bisa berbuat. Karena kalau kita ikut perkumpulan, paguyuban atau apapun itu namanya sifatnya sosial, kita jangan pernah berharap apa yang bisa kita dapat dari perkumpulan itu. Tapi yang kita pikirkan atau yang ada di pikiran kita, apa yang bisa saya perbuat di perkumpulan itu. Karena apalagi perkumpulan-perkumpulan seperti ini sifatnya sosial, ya tentu kita tanamkan itu sifat ikhlas. Ya, itu yang pertama. Karena apapun yang kita perbuat itu tentunya harus didasari dengan sifat ikhlas tadi itu. Terus pada akhir-akhir ini kita juga sama-sama tahu masalah corona ini. Kita juga sama-sama berdoa mudah-mudahan di antara kita dan seluruh keluarga kita tidak terjangkit oleh virus yang sangat berbahaya ini. Sebentar lagi akan diadakan pemilihan ketua. Itu memang dalam satu perkumpulan harus ada ketua, tapi jangan sampai ada hal-hal seperti ini nanti akan menimbulkan perpecahan. Apalagi yang saya dengar tadi, saya mau ralat bahasa pembawa acara tadi itu, bahwa pilihlah yang sesuai dengan yang sama dengan pemikiran kita. Kalau bisa itu kita jauhkan bahasa itu. Artinya kita ini kalau bisa semua satu pikiran. Walaupun itu kita ada nanti kita akan tentukan satu ketua, bukan berarti yang kita tidak pilih itu tidak sepikiran dengan kita. Cuman memang harus ada ketua, makanya nanti ada beberapa calon, ada yang terpilih dan ada yang tidak terpilih. Nah, ini nanti yang perlu kita sadari. Yang tidak terpilih jangan kecewa, yang terpilih juga jangan bangga. Iya, karena ketua dan anggota itu harus kerjasama. Cobalah, umpama pemain bola seorang Messi tidak dibantu, babak belur dia. Ya, bagaimana dia mau kasih masuk gol kalau di belakang tidak dibantu? Tidak ada yang umpan ke dia. Jadi apapun itu kita butuhkan namanya kebersamaan. Ya, kemudian ya pengalaman kita juga dalam perkumpulan kayak gini, bukan tidak mungkin adanya perbedaan pendapat. Ya, ini harus kita pikirkan. Bukan tidak mungkin ada perbedaan pendapat, tapi perbedaan itu jangan kita jadikan suatu nanti perpecahan. Justru di perbedaan itulah kita bisa mencari di mana titik persamaannya. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, ini adalah sifatnya sosial. Ya, jangan merasa kecil karena baru 30 orang, 30 sekian. Walaupun masih kecil, tapi kita harus berusaha bisa berbuat besar. Ya, saya tangkap dari tadi salah satu penggagas perkumpulan ini, Pak Kadarsin, ya. Jadi walaupun ini namanya Muna Barakati, tapi kita harus berniat apapun yang apa yang bisa kita perbuat bukan berarti hanya untuk perkumpulan saja. Mungkin di luar sana membutuhkan bantuan kita. Kalau itu kita mampu, apa salahnya? Ya, jadi jangan berpikir bahwa perkumpulan ini untuk kita, tapi kita niatkan perkumpulan ini untuk seluruh masyarakat, siapapun dia yang memang membutuhkan kita dan kita mampu. Karena saya sendiri pernah merasakan kebetulan beberapa tahun yang lalu saya dirikan satu musala, kemudian atapnya itu bocor. Jadi yang bantu saya itu adalah perkumpulan Padang Kota, orang Padang, yang ganti atapnya dengan pasang tehelnya. Kalau secara logika, saya orang Buton, dia orang Padang, tapi dia bisa buat atap musala saya dan dia pasang tehelnya. Itu karena itulah namanya bagaimana kita di perantauan ini bisa bergaul, ya, siapapun dia. Jadi kita bisa jadikan kawan, kita bisa jadikan saudara. Apalagi kita ini memang satu daerah, ya, satu daerah.
Saya juga melihat lambang ini, alhamdulillah ada jembatan yang menghubungkan Buton dengan Muna. Jadi ini juga harus kita ingat bahwa Buton dengan Muna itu memang dasarnya ada satu kesultanan. Ada, saya lihat di Facebook itu grup, ada mereka satu buat grup, di dalamnya itu saya lihat saling menjelek-jelekan, saling menjatuhkan. Jadi saya mohon kita untuk di sini orang-orang Buton dan orang-orang Muna jangan terpancing dengan grup itu. Saya lupa nama grupnya. Jadi di situ saya lihat, karena saya kebetulan dimasukkan salah satu kampung saya juga di dalamnya. Jadi saya bisa ikuti perkembangan grup itu. Jadi di dalamnya itu antara Muna dengan Buton itu saya lihat saling serang. Seakan-akan yang Muna sayalah, yang Buton juga sayalah. Jadi kalau suatu saat membaca Facebook itu, kemudian melihat di dalamnya itu, saya mohon kawan-kawan di sini siapapun itu, Buton atau Muna, jangan terpancing dengan hal itu, karena itu biarlah mereka seperti itu. Kita di Batam ini kalau bisa tetap bersatu, Buton atau Muna itu sama. Ya, kita semua saudara. Jangankan kita Buton dengan Muna, dengan orang lain saja kita harus cari bagaimana kita untuk bisa kita jadikan kawan. Terus untuk acara ini, ya seperti yang saya bilang tadi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian nanti yang terpilih, ya itulah tadi, karena kunci daripada suatu organisasi itu tergantung dari pengurusnya. Kalau pengurusnya bisa berjalan, insya Allah di bawah bisa ikut. Tapi kalau pengurusnya vakum, itu nanti susah, bisa macet. Apalagi yang saya lihat untuk perkumpulan ini adalah orang-orang yang alhamdulillah punya pekerjaan tetap. Jadi ya mudah-mudahan untuk masalah dana ataupun biaya perkumpulan tidak ada masalah. Jadi seperti yang dibilang Kak Arvin juga, yang mungkin yang mau bergabung dengan masalah kurban tadi itu bagus itu. Kalau saya lihat, artinya kita niatkan itu untuk kurban, tapi ketika ada masalah di tengah jalan yang mungkin lebih penting, apa salahnya kita larikan ke sana. Jadi kita dalam hidup ini kita selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik. Yang terbaik buat diri kita, juga untuk orang lain. Selalu kita jaga kebersamaan, ya, di mana saja, karena dengan kita ambil atau sikap seperti itu, kita akan bisa hidup dimanapun kita berada. Sekali lagi, mudah-mudahan perkumpulan ini tetap bisa berjalan dengan lancar. Kemudian satu juga pesan saya yakin di dalam perkumpulan ini ada WA group, ya. Jadi di WA group itu kalau bisa hal-hal yang penting selalu diinformasikan kepada grup. Kemudian ketika ada masalah itu kalau bisa jangan dibawa ke grup. Ini pernah kami kejadian ada masalah, jadi orang yang bermasalah tersebut ditegur lewat grup dengan bahasa juga yang tidak sopan. Nah, di sini hal-hal seperti ini akan menimbulkan juga satu masalah jadinya, bukan malah bisa menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru. Ya, salah satu contoh saya kasih, nanti akan terpilih satu ketua di perkumpulan Muna Barakat ini. Jika suatu saat, bukan tidak mungkin, ketua ataupun pengurus ataupun yang lain-lain, mungkin menurut salah satu anggota si A itu atau si B itu sudah berbuat yang tidak bagus, itu jangan ditegur lewat grup. Kalau bisa didatangi di rumahnya, yang datang apakah pengurus ataupun anggota biasa yang lain, didatangi bagus-bagus.
bahwa kenapa seperti ini. Jadi kalau ada masalah seperti itu jangan dibahas di grup. Itu saya yakin akan menimbulkan masalah baru, bukan menyelesaikan masalah. Itu salah satu pesan saya juga. Kemudian perbedaan pendapat di dalam satu perkumpulan jangan dibesar-besarkan, karena ya namanya kita manusia, tentu pikiran kita juga ya beda-beda, tapi di dalam perbedaan itu tentu bisa kita cari solusinya, karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau kita duduk bersama dengan kepala dingin. Terus tanamkan artinya di dalam perkumpulan ini niat untuk selalu berbuat, karena banyak manfaat yang kita bisa ambil di dalam satu perkumpulan seperti ini kalau kita ingin membantu sesama. Ya, satu yang perlu saya garis bawahi, saya pernah dengar salah satu ulama yang mengatakan bahwa kita masuk ke surga itu bukan karena amalan perbuatan kita. Ini yang harus kita ingat. Kita masuk surga itu bukan karena amal perbuatan kita, tapi karena ridho Allah. Kita berbuat apapun, katakanlah kita sudah sumbang sana, sumbang sini, kalau Allah tidak ridho, nol kita dapat. Jadi apapun yang kita perbuat ikhlas, jangan diingat-ingat. Jangan karena itu tidak masuk perkumpulan, pernah kita bantu tapi kok sifatnya seperti itu. Jangan. Ketika kita sudah berbuat, ketika kita sudah beramal, ketika kita sudah sedekah, itu kita ikhlasan karena Allah. Persoalan orang itu mau ingat kita, mau bantu kita, atau mau peduli dengan kita, itu bukan urusan kita dengan dia. Itu karena apa yang kita perbuat tadi kita niatkan hanya karena Allah. Jadi itulah tadi yang dikatakan bahwa kita masuk surga itu bukan karena amalan perbuatan kita, tapi karena ridho Allah. Jadi kalau Allah ridho, apapun kita buat, apapun yang kita lakukan, insya Allah kita akan dapat pahala, kita akan dapat ganjaran yang sesuai dengan perbuatan kita. Intinya adalah tanamkan sifat ikhlas. Ini memang sepele tapi berat. Sifat ikhlas ini sepele, kalau kita dengar enteng, tapi berat, karena ujiannya juga berat. Ketika kita sudah berbuat sesuatu yang mungkin apakah kita itu bantu orang, saudara, keluarga yang lain, itu kadang-kadang di belakangnya ada ujian. Ya, ada aja, entah orang lain, entah keluarga juga. Untuk apa kau bantu orang sana? Orang itu modelnya kayak gitu. Apalagi orang itu tidak pernah peduli sama orang. Jadi itu jangan sampai ada pikiran-pikiran seperti itu. Karena ketika kita beramal, ketika kita berbuat kebaikan, pasti ada ujiannya di belakang. Makanya tadi tanamkan sifat ikhlas. Ya. Kemudian mudah-mudahan perkumpulan ini semakin besar, semakin berkembang. Jangan patah semangat, apalagi dengan keadaan sekarang ini. Kita juga mungkin kalau ada kesempatan, karena di Batam ini kita ada satu perkumpulan untuk provinsi, yaitu Kakak Sultra, yang mana sementara ini dalam sudah berapa lama vakum sejak meninggalnya Pak Laude Jali. Jadi ya mudah-mudahan suatu saat perkumpulan ini atau Kakak Sultra ini bisa terbentuk kembali. Ya bukan tidak mungkin, bisa jadi dari perkumpulan ini salah satu penggerak daripada timbulnya Kakak Sultra tersebut. Cuma memang itu ya kita butuhkan banyak waktu, karena Kakak Sultra ini ada pengurus-pengurus sebelumnya. Jadi disinilah kita kendalanya juga. Sementara pengurus-pengurus lama itu kayaknya cuek-cuek juga. Namun demikian ya kita tetap berbuat, karena kami sering jalan dan Nasrin, Kadarfin,
ketika ada sesuatu kejadian kami selalu bersama-sama. Ya, jadi itu dengan adanya ini juga mungkin ya langkah-langkah kami seperti Kadarfin dan Masrin, ya mungkin kalian-kalian inilah mungkin yang akan dukung kami juga, karena banyak kejadian-kejadian sosial yang menimpa saudara-saudara kita, bahkan kadang-kadang kita tidak tahu. Jadi inilah kita ambil peduli, mudah-mudahan dengan adanya perkumpulan ini bisa juga menimbulkan satu dorongan untuk kita maju lebih besar lagi dengan untuk membentuk satu paguyuban yang memang sudah pernah ada. Jadi itu saja mungkin dari saya. Saya tetap berpesan mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar. Kemudian pilihlah ketua yang mungkin bisa yang kita kira-kira pikir bisa untuk memajukan perkumpulan ini. Namun demikian ya kita harus saling membantu, kerjasama, kebersamaan. Karena dengan kerjasama dan kebersamaan tadi, insya Allah walaupun hanya 30 orang ini, ya bukan tidak mungkin suatu saat akan ada nama. Yang penting kita berbuat dan berbuat. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Laude atas paparannya, sangat menyentuh sekali. Memang kritikan itu perlu Pak, dan jangan pernah kita minder bahwa kita dikritik berarti dia nggak suka sama saya. Enggak, itu saling mengingatkan. Sebagai manusia itu sudah seharusnya sepatutnya saling mengingatkan satu sama lain. Terus kita beralih kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus laporan pertanggungjawaban daripada ketua Parakati masa bakti 2019-2020. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat dan taufik kita masih bisa berkumpul di tempat ini beserta anak istri kita. Selanjutnya, terima kasih kepada Pak Laude Mursidin, Bapak Lamangku atas kedatangannya. Untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan laporan pertanggungjawaban kami sebagai pengurus untuk tahun 2019-2020. Pertama, pembelian speaker yang kita pakai sebagai alat bicara untuk setiap acara kita. Yang kedua, pengajian dan ceramah-ceramah agama dengan cara mengundang ahli-ahli agama kita yang dilaksanakan setiap bulannya. Yang ketiga, pengelolaan uang iuran dengan tujuan-tujuan yang berbeda, yakni dengan pengajian dan ceramah. Kedua, kas, dan terakhir untuk dana sosial. Terakhir yang kita lakukan apa pada hari ini. Dan adapun rencana-rencana kami yang lain yang belum kami laksanakan, yaitu pembelian alat-alat masak. Itu mungkin kemarin. Dan yang kedua pembelian tikar, dan ketiga seragam. Itu kami sebagai pengurus mohon maaf atas sebesar-besarnya belum terlaksana. Demikian laporan pertanggungjawaban kami. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam kepengurusan kami banyak kekurangan, dan semoga kepengurusan kedepannya membawa kepengurusan kelompok kita ini lebih maju dan tetap solid. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepuk tangan yang meriah buat ketua. Saya menambahkan sedikit bahwa yang dilakukan untuk pengurus sebelumnya itu sebenarnya bukan hanya itu, tapi ada beberapa kegiatan sosial di luar pada anggota.
kalau saya tidak salah ada tiga orang yang kita kita bantu seikhlasnya dan berkat kita juga sehingga beliau itu bisa pulang di kampung. Ada beberapa itu termasuk bukti bahwa pengurus sebelumnya itu bisa menyatukan kawan-kawan untuk bergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Harapannya ini kedepannya tetap kita kita akan berbuat sebagai cita-cita kita bersama bahwa yang menikmati perkumpulan ini bukan hanya sebagai anggota saja, akan tetapi orang luar walaupun bukan satu suku sama kita, tapi atas dasar sosial atau kemanusiaan. Selanjutnya kita akan beralih kepada acara ini yang seru menurut saya nih. Ini mana dulu kandidatnya dulu nih, udah pada merapat belum? Kandidatnya dulu. Ya satu-satu nanti kita panggil satu-satu sekaligus langsung menyampaikan visi misinya. Tapi ada beberapa dari atas dulu. Oh dari bawah bisa juga request atau bagaimana? Nomor satu lah ya, masa terhitung itu dari semuanya aja di situ. Semuanya ada dapat. Atau bisa juga saya random suka-suka saya mau acak. Bisa ya? Semuanya ada. Ya, saya punya kuasa ini. Baik. Saya melihat dulu yang sudah persiapannya jauh-jauh hari ini. Saya dari sorotan matanya kayaknya meyakinkan. Baik. Saya akan sesuka saya saja lah. Jadi yang pertama biar sekaligus acara ini meriah, karena saya yakin paparan beliau sangat memotivasi kita semua nih. Kami persilakan Bapak Ali Asbar, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Pertama-tama marilah kita ucapkan marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat dan bergabung sesuai planning dan acara kita ini. Kurang tinggi, main segini lagi. Dan saya dan Ada dos Pak. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih sama ibu-ibu dan bapak-bapak hari ini, dengan partisipasi mereka lah kita bisa terlaksana acara ini dengan sukses. Tak lupa pula kita panjatkan Live Metro TV. kirimkan doa kepada baginda Rasulullah yang mengucapkan salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk visi misi untuk kedepannya, visi misi kedepannya dengan perkumpulan kita ini, visi misi saya yaitu sosial kita ini sudah jalan. Mudah-mudahan dari kawan-kawan semua kita perkumpulan kita ini dilaksanakan tiap bulan, tapi karena adanya COVID, maka kita terkendala di sana. Maka kita dari dana-dana untuk perkumpulan tiap bulan itu. Visi saya yaitu beralih ke sosial. Misalnya dana kita untuk perkumpulannya itu 500-an. Kalau bisa yang 500 itu kita alihkan ke sosial. Seperti memberi makan anak-anak jalanan, seperti yang tiap bulan, kalau kita nggak mampu tiap bulan, tiap 2 bulan kita memberi makan orang anak jalanan yang seperti
yang dalam biara yang ada ukuran itu, kalau bisa tiap bulan, kalau enggak tiap minggu, tiap hari Jumat, itu bisa juga. Dan semua itu tergantung kesepakatan kawan-kawan semua. Itu aja visi misi saya untuk kedepannya, kalau bisa, karena kita mudah-mudahan perkumpulan kita ini semakin solid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah dikasih kali bos. Iya. Oh, ini acara yang menarik karena TV One yang siarkan ini. Selanjutnya kami akan persilakan kepada Bapak siapa ya? Kita lihat dulu yang hadir. Karena juga kalau berdasarkan nomor ini ada juga kandidat-kandidat yang tidak hadir. Nah, dikarenakan mungkin bahaya baterainya lobet. ini saya tidak hadir saja. Jangan-jangan ada pula yang sudah titip suara lagi. Nah, selanjutnya ini juga ini takala apa namanya, takala siru ini, takala garam. Kami akan persilakan kepada Bapak, bukan Bapak, Bung Koswara untuk menyampaikan visi misi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebenarnya belum pantas. Saya bilang belum pantas. Karena kenapa? Saya belum pantas itu karena saya masih di bawah umur. Namanya sebagai ketua itu dia harus mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab itu dia harus lakukan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Karena ini namanya perkumpulan harus dengan penuh komitmen. Oleh karena itu saya kayaknya belum pantas. Belum pantas ya. Di antaranya mungkin saya lebih prioritaskan lagi kostum atau seragam, karena di mana kostum atau seragam itu udah dari planningnya udah dari sekian tahun sebelumnya. Dan selanjutnya mungkin kita lebih meningkatkan lagi jiwa sosial kita, dimanapun siapapun yang meminta bantuan kepada paguyuban kita, diharapkan kepada semua anggota bisa membantu dengan ikhlas. Mungkin itu aja visi dan misi saya. Jika ada kata-kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Mungkin ada satu kata terakhir. Di sini kan sebagian dari orang Muna dan sebagian orang Buton, jadi mungkin semua sudah satu rasa. Pak Bose, karena KTB, campur ayam kagolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih di sana. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah buat Bapak itu. Mungkin kenapa harus kita tulis banyak nama di sini? Hari itu yang kita sepakati adalah bukan apa ya? Kita berdiri di sini sebagai bentuk melatih diri kita untuk berbicara. Karena mengapa? Perlu kita ketahui bersama bahwa di tempat kita bekerja itu, Caterpillar itu punya jenjang karir, Pak. Siapapun punya hak untuk menunjuk karirnya yang lebih bagus lagi ke depannya. Harapannya dengan acara-acara seperti ini, secara tidak langsung kita juga mempersiapkan diri, Pak. Latihan kita berbicara di depan orang itu salah satu memang berat. Kadang juga ya begitulah. Tapi itu juga yang perlu kita
pahami bersama. Baik, selanjutnya kami akan panggilkan ini saingan berat ini. Yang mana orangnya ya? Nah, Panggil aja nanti. Bapak Laude Indonesia. Iya. Mandor, monitor, mandor. 10-2. Mana ini? Ini dia. 10-2. Masuk. Ini masa sangat berat ini ya. Berat, pokoknya berat. Kelas berat ini. Di lama-lama ini bekas baterainya. Durasi cepat. Durasi. Terima kasih. Saya menentukan diri. Oke, terima kasih Pak Nazar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, terima kasih kedatangan bapak-bapak ya, ibu-ibu. Di sini kita menyampaikan ya, ini ada pemilihan calon ketua, mungkin ada beberapa calon ketua ya. Ada berapa calon ketua Pak Nazar? 10. Ada 10 ya. Yang hadir itu cuma 5 apa 6 ya. Terus mungkin di sini harapannya untuk visi ketua ya. Kemarin pernah kita jalankan apa namanya? Rutinitas ini ya, kajian tiap bulan ya. Kalau bisa nanti ke depannya kita yasinan mungkin tiap bulan. Itu nanti sekali pembacaan doa, ada almarhum atau yang meninggal. Terus yang kedua, kalau bisa dana kita yang terkumpul itu kita cari masjid yang masa pembangunan, kalau bisa kita bantu, entah kita beli keramik ataupun atap ya, karena kita beramal di masjid kan lebih bagus lagi ya. Nah, itu aja ada visi misi saya. Harapannya kita lebih kerjasama lagi, lebih kompak lagi ya dalam grup ini, SIB ini ya, guna berapati. Terus itu aja visi misi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazar. Sorry Pak Nazar, saya lupa tadi. Saya terlalu fokus sama Bapak ini. Boleh. Terima kasih buat paparannya. Baik. Untuk kandidat selanjutnya, kami persilakan Bapak Laude Marwan. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya bapak-bapak, ibu-ibu untuk sore hari ini. Dan untuk langsung saja untuk visi misi saya. Untuk visi misi saya itu yaitu marilah kita ini dukung salah satu teman kita ini, YouTuber kita. Wah, namanya apa ini? Channel YouTube-nya itu Chef Andre. Ayo sama-sama kita dukung biar subscribe-nya itu lebih banyak. Udah banyak. Itu saja visi misi saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ada jiwa-jiwa stand up komedinya nih. Memang harus ada ya. Langsung dia. Sekali-kali kita tampil. Karena seni karya seni. Lobet dia. Bukan visi misi. Selanjutnya ini kayaknya terakhir ya. Karena ada beberapa kandidat yang tidak bisa hadir karena berhalangan, yaitu Bapak Budaya, Bapak Supriyadin dan Bapak Laude Semai. Ada dua kandidat lagi. Ini juga nih kalau berat ini. Nah, selanjutnya kami akan panggilkan Bapak Lasaidi. Waktu dan tempat kami persilakan.
Saya berat ini. Visi-misi nggak dibacakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang pertama mengucapkan kepada Bapak Laude Musidin, terima kasih atas sambutannya tadi ya. Bapak Laude Udara, Bapak Laude Musidin, Bapak Kedaraya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, umur panjang untuk hadir di tempat ini dalam rangka acara pemilihan kepengurusan baru Una Barakat ya. Adapun visi dan misi saya mungkin sudah banyak disampaikan tadi ya, Bapak Kadarfin, Bapak Laude Musidin juga mungkin sudah banyak tadi ya. Tapi kandidat yang paling kuat yang saya tengok adalah Bapak Irdal. Itu yang lebih bagus mungkin seperti pembuatan baju ya. Itu salah satu kandidat yang bagus itu. Untuk saya belum cocok ini. Jadi mungkin kandidat yang paling kuat itulah. Untuk itu aja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi visi-misinya 7 orang lagi. 7 orang, wah memang luar biasa ini. Baru terjadi pemilihan seperti ini. Yang visi-misi Presiden jajar memang luar biasa Pak. Waduh, ini juga mau nyampaikan visi-misinya nih. Dulu bos, ya kok ganggu dulu, sabar sedikit. nggak apa. Tinggal satu kandidat lagi. Berapat. Yang kami panggil untuk kandidat terakhir, Bapak Fajarudin ST. Waktu dan tempat kami persilakan. Jangan teknik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua CB Una Barakati beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu anggota CB Una Barakati. Dan yang saya muliakan hadirin tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji kepada Tuhan, salawat kepada Nabi, yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada siang hari ini kita masih berkumpul di tempat ini dalam rangka melanjutkan agenda kita dalam CB Una Barakati. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh suri jalan berbagai aspek kehidupan kita. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Dan untuk lebih mengizinkan waktu, maka langsung saja saya akan memaparkan visi dan misi sebagai calon ketua CB Una Barakati periode 2020-2021. Namun sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk perkenalkan diri. Mungkin mana tahu ada ibu-ibu yang masih kurang familiar dengan saya. Jadi perkenalkan, nama saya Fajarudin, biasa dipanggil Fajar, tapi saya paling suka dipanggil makan, apalagi kalau gratis. Ya, saya lahir 27 tahun yang lalu, tepatnya di hari Rabu, tanggal 6 Januari 1963. Alhamdulillah umur saya masih muda, 27 tahun. Dan sampai sekarang belum mempunyai yang namanya pendamping hidup. Jadi kalau ada yang ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya jaringan di luar, bisa dikomunikasikan ke saya ya. Kalau tahu cocok, kita bisa lanjut di jalan serius. Demikian itu pertama sekali saya. Selanjutnya untuk visi saya, tidak banyak dari saya. Saya baca sedikit ya karena Jokowi sering baca teksnya. Adapun visi saya yaitu menjalin, menjaga dan menguatkan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan sesama anggota CB Una Barakati di dalam menghadapi problematika hidup di tanah rantau. Selanjutnya untuk misi saya sebenarnya lebih dari 2000 poin, cuma karena durasi yang tidak memungkinkan, maka saya akan mengungkapnya jadi berapa poin saja. Untuk poin pertama, saya lihat dulu. Untuk poin pertama, misi saya yaitu menjadikan CB Una Barakati sebagai wadah yang bisa mempelopori solidaritas dan jiwa sosial yang tinggi sehingga bisa saling berbagi dan saling bergotong royong dalam kehidupan masyarakat, terkhusus untuk masyarakat Melabuton. Untuk poin kedua,
Demikian ini dapat sampai bersama kali ini. Lebih dan kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang boleh lah. Saya lihat tadi di ujung sana dia naik di ban itu, saya rasa memikirkan itu buat konsep. Tapi nggak apa-apa. Yang harus kita garis bawahi adalah beliau masih lajang, ini harus kita bantu. Mengingat juga bentar lagi 2021 bahaya lagi. Yang 3. Yang 3. Berapa? Umur 3 juga? Udah jam 3. Udah jam 3. Oh. Langsung saja kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu pemilihan ketua, di mana teknisnya kita ada yakin nggak ini? Ini ya? Koordinator. Itu parkiran. Parkiran ini ya? Pakai itu aja. Parkiran. Kertas. Pakai itu aja. Pakai itu aja belakangnya. Rasa 30 ibu-ibu itu apa hanya ini aja? Semuanya ya 32 suara saya. Tulisnya kan di belakangnya. Oh ya, kan tulis nama kan? Tulis aja di kertas. Belakangnya aja. Di kertas nanti dicoret. Tulis namanya di kertas itu. Nah itu pakai itu. Sekalian. Ini aja. Nggak usah Tulis saja nama-namanya. Oh, dimasuk di sana. Gimana? Gimana ya? Apa sih? Gua udah boleh tim kan? Oh ya, tulis nama ya. Ini kan lihat juga kan. Pena. Untuk mempersingkat waktu, secara teknisnya gue disediakan sama APU-nya selembaran buku di sini dan pena. Selanjutnya Bapak Laude Yasdin. Apa? Seru persaingan yang seru. Ya Bapak Uswara. Berdiri sendiri Pak. Apa itu? Nama. Bapak Ramadan. Pak Ramadan. Bapak Safarudin. Safarudin. Irdal. Bapak Andi Alimin. Bapak Budi. Budi Nes. Jaga jarak. Jaga jaraknya, Pak. Pak, jaga jaraknya. Ini tuh Pak Irdan ya? ya. Mau ambil ini. Sama Budi. Oh, itu sudah
Aku mau jadiin Bapak Sarbin. Bapak Sarben. Iya. Bung Ervan. Bung Fajar. Bapak Laude Marwan. Bapak Harisi. Bapak Laude Adris. Daris. Udah, mandi. Mana lari sih? Istrinya mana? Bapak Laude Indolisa. Diharapkan pada kawan-kawan semua jangan meninggalkan tempat dulu. Bapak Laude Azidin. Bapak Laude Nasrin. Bapak Nasir. Nasir. Bung Nasir. Bapak Harjon. Mandinya di Muryadin, Pak Muryadin. YouTuber. Guna Barakati. Ali Asbar. Bapak Laude Huru Hara. Saya sendiri. Mana lari sih tadi? kamar mandinya di mana ya? Oh, di ujung. Mana istrinya lari? Nah, Harisi yang diwakilkan sama istri boleh juga. Mana istrinya? Ayo dulu caleg-caleg itu, harus bisa suara itu. Jauh dia. Haji Kerimani. Satu orang itu siapa yang batal aja ya. Satu suara batal. Mana dia? Mandi. Langsung saja kita sudah melakukan pemilihan dan selanjutnya kita akan melakukan perhitungan suara. Caskan. Marwan, tolong. Aduh. Nanti saya tidak bawa pemancing. Pak Jarudin. Nomor 7 Pak Jarudin. Antar. Nomor 7 Pak Jarudin. Fajar. Ya sudah sobat semua. Selamat untuk Pak Fajarudin. Baik, kami sampaikan ada 3 nama di sini yang memiliki suara. Yang pertama
Irdal memiliki suara 2 orang. Pak Saidi 6 orang. Sendiri sama saudaranya ini. Fajarudin 15 orang, 15 suara. Diharapkan untuk suara terbanyak untuk menuju pentas. Untuk menyampaikan atas keberhasilannya. Terima kasih Pak peringatan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji kepada Tuhan, salawat kepada Nabi. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan rekan-rekan sekalian yang telah memberikan dukungan kepada saya sehingga saya terpilih sebagai Ketua CIB Una Barakati periode 2020. Terima kasih. Tidak mudah bagi saya untuk menjalankan tanggung jawab ini tanpa adanya dukungan dari kawan-kawan sekalian. Saya atas nama ketua terpilih memohon kepada rekan-rekan sekalian untuk sama-sama bahu-membahu untuk saling memberikan saran dan arahan yang konstruktif dan membangun sehingga kita bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di lingkungan kita. Tidak banyak dapat disampaikan kesempatan kali ini. Saya hanya berharap dengan kepemimpinan saya di lingkungan kita bisa memberikan dampak yang positif sehingga kedepannya semakin maju. Demikian yang dapat disampaikan kesempatan kali ini. Lebih dan kurang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Fajar, saya cuma mau pertanyakan kira-kira sekitar berapa anggaran yang habis selama kejuaraan pemilihan ini Pak? Alhamdulillah gratis ya, karena mungkin yang meminat orang yang bergerak, keluarga yang bergerak. Oke. Itu dia kan, mantap sekali paparannya. Selanjutnya udah pemilihan, mungkin yang kita sampaikan tadi Bapak sedikit paparannya terhadap abang-abang kita yang hari tergelar. Bapak Laude Huru-Hara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ya, dan pertemuan juga. Iya. Dimana dalam kesempatan ini kita diberikan rahmat dan hidayahnya untuk berkumpul di tempat yang berbahagia ini dengan tujuan membentuk persaudaraan atau kerukunan baru ya, dengan terpilih program baru yang perlu kita garis bawahi di sini ya. Yang pertama, kerukunan ini adalah kerukunan Una Barakati, di mana tugas dan tujuan akhir adalah untuk kehidupan sosial ya, di mana para pengurusnya nanti ya namanya kerja sosial ya, tidak ada yang diharapkan untuk mendapatkan penghasilan di sana ya, jadi murni untuk gimana caranya membangun membangun rumah kita di akhirat nanti ya. Jadi kalau pokoknya mau berharap lebih dari kerukunan ini, saya yakin bukan tempatnya ya. Dan kita sama-sama ya membangun komunitas ini lebih baik dari kedepannya ya. Dari saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak ya para pengurus yang lama ya. Pengurus yang lama cukup solid ya dalam membawa komunitas ini ke ranah yang lebih baik lagi ya, seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami persilakan kepada abang kita Bapak Laude Asidin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Bukan PJ ya? Bukan. Oke. Saya langsung aja. Keluarga ya, kita kerja ini bukan untuk kita, betul. Jadi apapun yang kita kerjakan, pikirkan keluarga. Ya, kita mau buat jahat, lihat anak istri, pulang dulu ke rumah, lihat senyumnya, lihat istri senyum. Ya, beda nanti itu. Jadi bapak-bapak kalau kerja banyak emosi di tempat kerja,
tahan dulu, pulang ke rumah lihat istri. Insya Allah akan sedikit reda. Jangan ketika emosi meledak-ledak langsung disampaikan apa yang ingin disampaikan. Itu jauh lebih, kalau bisa disaring dulu, ketemu keluarga dulu. Ya, sedikit saja, jangan diambil serius. Ya, ini saya semua sudah terpaku, jangan. Ya. Penyampaian saja, jangan terlalu diambil serius. Tapi intinya kita santai, tetapi tetap punya visi. Saya senang sekali dengan tadi Bang Fajarudin, luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk Bapak itu dulu. Ya. Mana. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Musidin ya, Pak Gadarpin. Terima kasih Pak Nazruddin, rekan-rekan semua. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali paparannya. Ada satu lagi Bang sebenarnya. Yang bahkan itu di sana dulu jadi ciri khasnya kalau udah bunyi grenade pasti jam 12. Tapi Bapak itu sekarang jadi leader. Nah itu tuh. Memang brand kita, alhamdulillah kawan-kawan kita juga atau leader-leader itu kita sharing cerita juga bahwa sama-sama kita itu memang mereka respon, kualitasnya bagus. Tapi saya bilang jangan tak salah. Diam itu karena masih satu jalur. Tapi ketika salah dia akan juga punya jalan besar. Ada waktunya Bang. Tetap kualitas kerja tetap kita utamakan. Seperti yang dibilang tadi Bang kita mengasih dia. Selanjutnya apa lagi ya? Foto bersama. Ayo doa dulu. Nah, untuk menutup acara ini kita akhiri dengan doa. Setelah itu kita foto bersama dan acara bebas. Kalau jam berapa kita pulang? Jam 4 ya? Berarti masih ada lagi 1 jam untuk mandi. Ini sudah nyampaikan tadi Pak Fajarudin sudah capek bicara dia. Mungkin foto bersama dulu. Setelah doa foto bersama ketua terpilih sama pengurus yang lama. Setelah itu kita foto bersama. Bagaimana? Baru acara bebas. Masih belum jam 3 lagi. Mungkin untuk singkat waktu diharapkan kita naik lagi di atasnya supaya kita duduk melingkar, kita baca doa. Diharapkan kawan-kawan untuk merapat. Ayo. Ketua bikin doa. Ada siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kita di kesehatan yang ada di sini maupun di rumah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzikrin ni'amin wa tawfiqin nabilah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk doa kita lakukan. Acara selanjutnya kita untuk pengurus yang terdahulu kami berfoto bersama ketua terpilih. Berapa baru kita foto bersama-sama. Ayo. Hati-hati kita angkat ya. Ada segala selek. Mana yang foto ini? Tadi sana kameranya. Bukan aku. Aku tuh nge-shooting aja. Baik. Selamat ya. Kita foto bersama.
Masker dulu, Tapi itunya diambil dulu biar kita taruh paling depan. Masker dipakai. masker. Maskernya dulu, masker. Oh iya, masih mampu. Ganti baju dulu. Tapi harus menunjukkan juga berbuat. Kita berkorban berbuat tadi. Tadi. Oh ini lu ketua. Oh ini ketua. Nanti malah situ ketua apa? Awas. Pegang aja kan? Pegang aja. Ah, sana lah. Nanti kalau itu maskernya, lo masker. Itu masker di kota, ambil dulu. Iya. Sabar. Nyolek bapak ini. Tuh. Bebas. Terserah depan kamera ini. Ya, mantap. Tapi kan gak dipencet-pencet kan? Ke sana ini, ke sana. Ah, kan. Itu video. Oh, ini video ya? Udah aku ngomong. Soalnya ibu ini. Ada di rupanya video. Iya. Tadi aku ngomong. Gak apa-apa, nanti bisa jadi foto. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya? Ibu. Situ sana. Yang merah saya ibu. Udah ya, mandi laku. Potongan kami berdua.
Sabar. Awas Satu, dua, tiga. Oke. Di situ gelap kali di situ. Sini aja. Ini Adi nih. Ini kemarin. Udah. 1, 2, 3. Ini. Ini gimana? 1, 2, 3. Oke. Harus gimana? Lu bagaimana ini?